Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat dalam, yang sangat luar biasa, yaitu tentang birrul walidain. Ini merupakan akhlak yang mulia, sikap seorang anak kepada orang tua. Birrul walidain secara sederhana artinya adalah menghormati orang tua. Ya, secara luas itu menghormati, menyayangi, mencintai. Bagaimana sikap seorang anak kepada orang tuanya. Birun, kebaikan-kebaikan. Ya. Walidain itu orang tua. Jadi bagaimana harusnya sikap anak kepada orang tua. Baik, kalau kita melihat zaman dahulu, di Al-Quran sudah digambarkan. Pra-Islam itu keluarga itu terzolimi. Ya. Ada kezoliman-kezoliman di dalam keluarga. Ada kesewenang-wenangan. Para lelaki itu yang mengambil tongkat ataupun yang mengambil kekuasaan di keluarga itu adalah para lelaki. Jadi wanita dipandang sebelah mata. Bahkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 58-59 itu ketika ada kabar kelahiran seorang anak wanita yang lahir, maka mereka itu malu. Sehingga saking malunya, merah padam mukanya, malu, mereka menyembunyikan diri. Sehingga dalam pikiran mereka, ini anak ini gimana? Nah, sehingga apakah ditetapkan biarkan hidup dan menanggung rasa malu atau dikubur secara hidup-hidup? Maka Allah sampaikan dalam akhirnya, alangkah buruk apa yang mereka tetapkan. Surah An-Nahl ayat 58-59. Nah, di Arab Jahiliyah pun begitu. Para istri dan ibu tiri itu tidak memiliki kehormatan sama sekali. Jadi tidak ada kemuliaan di dalam keluarga untuk perempuan khususnya di zaman dahulu. Kemudian datanglah Islam. Dan Allah cinta kepada manusia. Allah sayang. Allah utus sosok yang mulia. Baginda Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka menurut Islam, orang tua itu adalah sosok yang patut dihormati, patut dicintai, dan harus ya wajib. Bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran, beberapa ayat-ayat di Al-Quran, diantaranya surah Al-Baqarah 83, 180, 215, terus An-Nisa ayat 36, Al-An'am 151, kemudian Ibrahim 41, Al-Isra 23. Ini ayat-ayat tentang birrul walidain, tentang berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsan. Ihsan itu kebaikan. Jadi seorang anak sikapnya, tentunya akhlaknya harus berbuat baik kepada orang tua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya, "Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat." Allah mengharamkan kita durhaka kepada orang tua. Nah, mewanti-wanti dosa besar, bahkan termasuk 7 dosa besar. Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhi 7 dosa besar. Di antaranya adalah durhaka kepada orang tua. Syirku wasihru dan lain sebagainya. Yang pertama syirik, sihir, lalu kemudian durhaka kepada orang tua. Nah ini, jadi bagaimana Allah mengangkat derajat, Allah memuliakan orang tua, karena lewat mereka di antaranya pelantarannya kita lahir ke alam dunia ini. Seorang ibu yang mengandung manusia 9 bulan dalam kandungannya. Wah, luar biasa. Nah sekarang kita akan menggali apa makna birrul walidain. Makna birrul walidain, yang satu al-ihsan ilaihima. Satu adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada keduanya. Al-ihsan, berbuat baik apapun yang bisa dilakukan kebaikan, membantunya di rumah, kan? Terus kemudian menolongnya, mendoakannya, berbuat baik. Ketika seorang anak berbuat baik kepada orang tua, maka pahalanya akan mengalir. Karena itu bentuk kebaikan. Allah akan memuliakannya. Yang kedua, al-qiyamu bihuquqihima, menunaikan hak-haknya. Apa haknya orang tua? Ditaati, dihormati. Nah, itu haknya. Dicintai, haknya orang tua. Nanti ada kewajiban orang tua, yaitu mendidik, mengasuh anak. Tapi haknya orang tua adalah yang merupakan kewajiban seorang anak, yaitu mentaati, mencintai, menghormati. Nah, yang ketiga, iltizamu ta'atihima, yaitu kewajiban taat kepada mereka. Ini zaman sekarang itu ketaatan ini sudah mulai luntur kepada orang tua. Maka ingat, ini merupakan bagian daripada birrul walidain adalah taat kepada orang tua.
Nah, kalau durhaka, sekali durhaka, udah malaikat tidak akan pernah merestui. Maka Allah ya kecintaan Allah ada pada kecintaan orang tua, dan kebencian Allah ada pada kebencian orang tua. Begitu. Hanya jangan sampai membuat orang tua benci, taat. Oke. Yang keempat, ijtinabu isaatihima, menjauhi hal-hal yang menyakiti keduanya. Tadi sudah ya. Menjauhi hal-hal yang menyakiti keduanya. Ijtinab, jauhi. Jangan sampai menyakiti dari kata-kata, perbuatan ya. Itu harus betul-betul dihindari. Karena itu merupakan bagian daripada kedurhakaan. Ya, maka tadi disampaikan dalam hadis, Allah melarang durhaka kepada orang tua. Yang terakhir adalah fi'lu ma yurdihima, melakukan apa yang membuat keduanya ridho pada kita, seorang anak. Nah, lakukan yang membuat ridho, yaitu misalkan ketika habis makan, cuci piringnya, kemudian ambilkan minumnya, membantu kerjaan rumah kerjaan di rumah, dan lain sebagainya yang membuat mereka ridho. Nah, termasuk birrul walidain adalah juga menghormati, menyayangi. Menghormati, hormat. Nah, maka di antara ciri akhiruz zaman adalah ketika seorang anak sudah berani menyuruh-nyuruh orang tuanya. Dia sudah menjadi bos atau menjadi penyuruh bagi orang tuanya. Ya. Sekali lagi hati-hati bahwa durhaka kepada orang tua merupakan di antara daripada dosa yang sangat besar. Nah, sekarang apa keutamaan atau fadilah daripada birrul walidain? Nah, fadilah daripada birrul walidain ada 5. Nah, 1, ahabbul a'mal ilallahi ba'da shalah. Fadilahnya yang pertama adalah hal yang paling dicintai oleh Allah. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah ba'da shalah, setelah salat, itu adalah birrul walidain. Masya Allah. Jadi tingkatannya setelah salat, salat yang diwajibkan, yang mana salat itu sesuatu yang memang harus dilakukan, kewajiban. Tetapi ranking keduanya adalah yang dicintai oleh Allah, birrul walidain. Nah, ini. Maka ketika dahulu dikatakan ayyul amali ahabbu ilallah, gitu kan ya. Sahabat bertanya, apa amalan yang dicintai oleh Allah? As-salatu ala waqtiha. Summa ayyun? Birrul walidain. Nah, itu. Summa jihadu fi sabilillah. Jadi satu adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Yang kedua birrul walidain. Yang ketiga jihad. Nah, hati-hati sekali lagi, Allah saking memuliakannya Allah orang tua, maka Allah posisikan keutamaannya setelah salat. Yang kedua, mustajabud da'wah. Terkabulkannya doa. Ketika seorang anak berbakti pada orang tua, ayo yakini apapun yang didoakan Allah mengabulkannya. Merupakan sarana untuk terkabulnya doa. Yang ketiga, sababun nuzulir rahmah. Birrul walidain merupakan sebabnya turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan berdoa ya, ingin diturunkan rahmat oleh Allah. Maka birrul walidain, menghormati, mencintai, menyayangi, mentaati orang tua, ini sebab turunnya rahmat. Yuk, buat apa harta berlimpah, kemudian jabatan tinggi kalau tidak ada rahmat dari Allah? Nah, makanya taati orang tua. Yang keempat adalah kafarah lidzunubil kabair. Masya Allah ya. Yang keempat, birrul walidain ini merupakan penghapus, penggugur daripada dosa-dosa. Allahu Akbar. Ya, penggugur daripada dosa-dosa. Dan yang kelima adalah al-husul anal barakah. Yang kelima adalah husul, merupakan wasilah ya, sarana atau wasilah untuk mencapainya kepada keberkahan. Nah, capai pada keberkahan itu birrul walidain. Nah, kemudian apa bentuk daripada birrul walidain? Bentuk daripada birrul walidain ini sangat banyak. Di antaranya bentuknya at-ta'am, memberikan makanan pada orang tua. Dalam hadis Nabi SAW sampaikan, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, bagaimana saya untuk memuliakan orang tua itu seperti apa? Maka Rasul pernyataannya singkat, berikan makanan yang enak buat ibumu, buat orang tuamu. Nah, jadi memberikan makanan, lalu kalau punya rezeki yang lebih berikan. Nah, itu. Yang kedua, al-malbas, malabis, berikan pakaian. Masya Allah, ketika seorang anak memberikan pakaian kepada orang tuanya,
ya memberikan pakaian kepada orang tuanya yang baik, maka seorang orang tuanya senang, dia ridho, mereka ridho, rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah. Menamaskan, memberikan tempat tinggal, memberikan perlindungan, memberikan pengobatan dan yang lain sebagainya. Intinya adalah berikan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk orang tua. Nah, terus kemudian ada di antaranya adalah melaksanakan wasiatnya orang tua. Orang tua berwasiat, lakukan wasiatnya. Ini adalah di antara bentuk-bentuk daripada wasiat birrul walidain. Lalu kemudian bagaimana jika berselisih dengan orang tua? Nah, di Al-Quran sudah disebutkan, wajadilhum billati hi ahsan. Maka berdebatlah dengan orang tua dengan secara baik, dengan akhlak yang utama. Nah, jika ada perdebatan dengan orang tua, ada perselisihan dengan orang tua, maka satu, sabar menghadapi orang tua. Harus sabar. Ya, orang tua sudah sepuh, ya udah tua dan lain sebagainya. Sabar. Karena itu akhlak yang mulia juga, sabar. Akhlak para anbiya. Silakan sebutkan, para nabi semuanya sabar. Adakah di antara para nabi itu yang suka marah? Sabar mereka. Lalu yang kedua, dahulukan keinginan orang tua. Apa yang mereka inginkan itu apa? Kemudian didiskusikan, ya, dikomunikasikan dengan baik. Billati hiya ahsan, dengan baik, hati-hati, jangan membentak. Akan diatain fala taqul lahuma uff, jangan mengatakan. Itu filosofi bahwa jangan membentak, ya, jangan mengeraskan suara kepada orang tua. Ya, oke. Lalu yang ketiga, jaga bahasa tubuhnya. Jangan sampai bercingkrok, jangan seperti ini, nunjuk-nunjuk. Nah, itu jaga. Ya, itu bagian daripada akhlak yang tercela, madzmumah, akhlak yang buruk. Lalu berikan saran yang terbaik. Ketika ada yang tidak sinkron, tidak sesuai, berikan saran yang terbaik untuk mereka. Ya, bukan melulu kita meminta, berikan saran. Ayah, ibu, kalau pendapat saya seperti ini, bagaimana nih, gini, ya. Gitu. Lalu kemudian Anda yang harus berbicara, pastikan tidak kasar, tidak sampai membentak. Nah, jikalau tidak menemui kesamaan, maka berdoa sama Allah. Terima dulu, kemudian doa sama Allah. Ya Allah, aku pingin begini, orang tua pingin begitu. Minta sama Allah. Insya Allah, Allah mudahkan. Jadi kita jangan memaksa diri. Jangan memaksa diri. Ada Allah. Minta sama Allah, maka Allah mudahkan seluruhnya. Nah, insya Allah video singkat ini menjelaskan keseluruhan tentang birrul walidain. Sekali lagi, hati-hati bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah sebuah kebaikan yang utama. Letaknya setelah sholat. Kemudian hati-hati berbuat durhaka kepada orang tua, dosanya sangat besar. Mudah-mudahan seluruhnya selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.